wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Prakas Bagus Widodo, dari Prodi Administrasi Bisnis kelas 2B. Semoga kita semua sehat dan bahagia selalu. Untuk kali ini, saya membuat video dan juga membagikan hasil tulisan makalah saya dengan judul Peningkatan Permintaan Masker Kain Membuat Produksi Juga Meningkat. Alasan saya memilih judul ini dikarenakan melihat dari kondisi sekarang, banyak warga atau masyarakat awam yang membutuhkan masker ini dalam pandemi virus corona atau COVID-19 ini. Makalah ini saya bagikan dengan harapan dapat menambah dan memperluas wawasan, menambah ilmu, dan mengetahui dampak dari pandemi virus corona atau COVID-19 ini terhadap ekonomi dan para pelaku UMKM atau usaha mikro dan menengah. Oke, mari kita lanjut untuk sesi isinya. Yang pertama, saya di sini akan membahas tentang masker kain. Apa sih yang dimaksud masker kain? Masker kain adalah salah satu jenis masker yang terbuat dari bahan dasar kain yang cukup efektif menangkap atau menahan droplets yang keluar dari mulut atau hidung saat di tempat umum. Masker ini dapat dipakai oleh orang yang sehat sebagai langkah antisipasi dalam pandemi virus corona ini. Dampak pandemi terhadap kebutuhan masker adalah permintaan masker semakin banyak dengan harga penjualan berkisar 10.000 sampai 15.000 per masker. Hal ini berdampak juga pada produksi dan masker kain yang meningkat, sehingga tidak sedikit juga warga beralih mata pencarian dan membuat suatu bisnis untuk membuka usaha produksi masker dengan berbahan dasar kain ini. Alasan warga memilih beralihnya mata pencarian ini dikarenakan dalam keadaan pandemi ini, juga dalam pembuatan masker ini bisa dibilang mudah dengan bahan dasar yang mudah ditemukan dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya adalah agar masker kain tetap aman dan efektif digunakan, maka ada beberapa tips untuk menggunakan masker kain agar lebih efektif lagi. Yang pertama, memilih masker yang sesuai dengan ukuran wajah kita. Usahakan dapat menutup mulut, hidung, dan dagu. Yang kedua, mencuci tangan sebelum menggunakan masker. Yang ketiga, saat memakainya, hindari untuk menyentuh masker tersebut. Jika ingin memperbaiki posisi masker, usahakan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Yang keempat, cuci masker kain dengan air panas dan deterjen. Yang kelima, segera menggantinya apabila masker tersebut robek atau rusak. Sedangkan untuk cara pembuatannya sendiri cukup mudah dan bisa dibuat di rumah. Berikut ini adalah langkah pembuatannya. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan, seperti jarum, benang, gunting, peniti, kain berbahan katun, 4 strip kain katun dengan panjang kurang lebih 45 cm dan lebar 0,31 cm. Yang kedua, gunting kain menjadi dua bagian, menjadi persegi panjang masing-masing dengan ukuran 30 x 15 cm untuk ukuran dewasa, sedangkan untuk anak-anak kurang lebih 27 x 5 cm. Yang ketiga adalah gunakan pola yang berbeda untuk membedakan sisi depan dan sisi belakang. Yang keempat, potong strip tadi menjadi dua bagian dengan panjang kurang lebih 17 cm. Yang kelima adalah tumpuk dua kain persegi panjang tadi untuk sisi depan dan sisi belakang. Lalu selipkan potongan strip kain tadi untuk di antara kedua kain lalu jahit. Sisakan beberapa ruang lalu sematkan kain untuk membuat dua lipatan. Yang terakhir adalah jahit seluruh lapisan kain dan masker kain siap digunakan. Yang selanjutnya adalah saya membahas tentang kondisi perekonomian di Indonesia saat pandemi COVID-19 ini. Manusia merupakan makhluk sosial yang memungkinkan saling berinteraksi secara langsung dengan antar sesama manusia, sehingga tingkat penyebaran virus corona ini semakin pesat. Salah satu mudahnya virus ini menyebar karena di Indonesia merupakan negara dengan sektor pariwisata. Sektor ini mengalami kelesuan sehingga daya beli menurun secara drastis karena berkurangnya pengunjung baik turis lokal maupun mancanegara. Selain itu, banyak pula para karyawan dari jenis perusahaan lainnya ikut merasakan dampak pandemi virus ini, yang dimana pekerjaan atau kegiatan bekerjanya total dilakukan di rumah.
Selain itu, tidak sedikit pula karyawan yang terancam pemberhentian hak kerja atau PHK karena banyak pekerjaan yang tidak memungkinkan di rumah, seperti halnya kegiatan produksi yang bergantung pada mesin produksi yang berada di tempat produksi. Perusahaan yang berhenti beroperasi dan peningkatan jumlah angka pengangguran ini dapat menghambat dan mengurangi produk domestik bruto atau PDB, serta menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan keadaan seperti ini, upaya pemerintah atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelamatkan perekonomian di Indonesia adalah dengan salah satunya menggelontorkan beberapa paket stimulus fiskal. Yang pertama difokuskan kepada sektor pariwisata, yaitu hotel, restoran, dan kawasan wisata-wisata di daerah-daerah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengaruh pandemi COVID-19 ini terhadap pelaku UMKM atau usaha mikro dan menengah. Apa sih yang dimaksud dengan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM ini? UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, misalnya usaha kuliner. Di tengah perkembangan UMKM yang belum terlalu baik di awal tahun 2020 ini, UMKM di Indonesia kembali diuji dengan munculnya wabah virus corona atau COVID-19 ini, yang menurunkan sektor pariwisata, perdagangan, terutama para pedagang kaki lima. Semenjak diberlakukan pembatasan sosial atau social distancing dan transportasi online, upaya pemerintah untuk menanggulangi dengan cara melakukan revisi terhadap kebijakan-kebijakan untuk industri yang sebelumnya sudah diterbitkan. Nah, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan dari makalah yang saya buat ini. Kesimpulannya adalah bahwa pada dampak pandemi virus corona atau COVID-19 ini membawa dampak terhadap perekonomian di Indonesia dan juga para pelaku UMKM. Dalam pandemi ini, masker kain dapat dijadikan alternatif untuk digunakan dalam pandemi virus ini karena mudah ditemukan dan dapat dibuat sendiri oleh masyarakat awam. Untuk kondisi perekonomian di Indonesia yang terkena dampak pandemi virus ini, khususnya di bidang pariwisata yang mengalami penurunan pendapatan dan devisa. Selain itu, tidak sedikit pula karyawan yang terpaksa dirumahkan. Sedangkan untuk para pelaku UMKM adalah menurunnya pendapatan yang mereka hasilkan mengalami penurunan. Namun, pemerintah mengupayakan agar dapat menanggulangi pandemi ini. Sekian video dan penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.